khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Ayat 145. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Fa'amanu ta'nahum ila hin. Ulangi. Fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Fa amanu pamatta'nahum ila hin. Sadaqallahul azim. Fanabadnahu, lalu kami lemparkan dia, bil-ara'i, tanah kosong, wa huwa saqimun, sedangkan dia sakit, wa ambatna, dan kami tumbuhkan, alaihi,
atasnya syajaratan sebatang pohon miyaqtin dari jenis labu wa arsalnahu dan kami utus dia ila mi'ati alpin kepada 100.000 au yazidun atau mereka tambah fa'amanu lalu mereka beriman famatta'nahum maka kami beri kesenangan mereka ilahinin sampai waktu yang tertentu. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, lalu kami lemparkan dia ke tanah yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Ini meneruskan bacaan subuh yang lalu. Jadi pada subuh yang lalu itu dibahas tentang sesungguhnya Yunus, gitu kan. Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, jadi sudah penuh, kemudian masuk. Kemudian ketika diadakan undian, maka dia termasuk orang-orang yang kalah, gitu. Dia kalah di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang seorang hamba dan rasul yang sebelumnya itu Lut alaihissalam, bahwa dia telah mengutusnya kepada kaumnya, lalu Allah menyelamatkannya dari tengah-tengah mereka. Nabi Yunus, dia dan keluarganya kecuali istrinya ini. Jadi yang mantangol istrinya ini, sebab istrinya akan binasa bersama orang-orang yang binasa dari kalangan kaumnya tuh. Jadi istrinya raranyang kiweng gitu, tidak sejalan. Makanya kalau ada kehidupan di masyarakat, suami kadangkala takut istri gitu. Kenapa takut istri? Sebab tidak berdaya gitu ya. Apapun diatur. Nah, sehingga ketika ada hal yang sangat bermanfaat dilewatkan. Nah, jadi memang sudah ada gambaran contoh keluarga seperti keluarga Nabi Lut alaihissalam. Istrinya tidak mengikutinya, teu jalan. Suami kakidul ya kakaler, tak itu bahasa lain nama. Suami sholat ini kalah ulin, tak gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan, jadi Allah menyelamatkan dari tengah-tengah mereka dia dan keluarganya kecuali istrinya. Di istrinya tidak selamat, sebab istrinya akan binasa bersama orang-orang yang binasa dari kalangan kaumnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan berbagai macam hukuman dan telah menjadikan tempat mereka di permukaan bumi sebagai danau yang amat bau dan busuk, begitu. Terus pekerjaannya apa? Umat Nabi Lut lalaki bogoh lalaki gitu. Namanya apa? Gitu. Jadi mulai laki terada mencenges di deketan gitu. Kalau laki deui gitu. Jadi timbul birahi lalaki jeung lalaki, aya lalaki nempo perempuan mah dingin-dingin we gitu, tak gitu ya. Nah, ini terjadi dan itulah penyimpangan. Itulah penyakit. Nah, penyakit itu. Karena mungkin di situ ya ujian yang besar. Namun di tengah-tengah situasi yang seperti itu,
Nabi Lut tetap dengan keluarganya, dengan pengikutnya selamat, kecuali istrinya. Jadi istri itu luar biasa, pengaruhnya besar. Tapi kita sebagai suami tetap apa yang dikatakan dengar gitu. Jangan-jangan kata-katanya benar dan bermanfaat. Jadi tidak semua kata-kata istri salah gitu. Justru jangan-jangan kata-kata istri teh benar atau setengah benar atau pura-pura benar atau tidak benar sama tak gitu misalnya. Jadi kita jangan memutuskan, pokoknya ikuti aja irama bagaimana kehidupan itu. Tapi sebagai suami harus tetap sebagai penyelamat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi memang para suami ini orang yang berkompeten di dalam kehidupan di rumah tangga ini sangat menentukan selamat tidaknya keluarga selanjutnya ataupun turunan selanjutnya. Nah, jadi sudah dijelaskan, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka dengan berbagai macam hukuman tuh. Dan telah menjadikan tempat mereka itu permukaan bumi, coba disebutnya permukaan bumi ini, sebagai danau yang amat bau dan busuk. Pemandangan, rasa dan aromanya sangat buruk tuh. Dan menjadikannya terletak di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang bepergian siang dan malam. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Apabila kamu tidak memikirkan, maksudnya apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran dari mereka bagaimana Allah telah menghancur luluhkan mereka tuh. Dan kamu mengetahui bahwa siapapun yang kafir akan mendapatkan balasan yang sama. Jadi kata kuncinya apa? Ya kafir. Orang kafir itu orang yang tidak sejalan dengan ajaran Allah dan ajaran nabinya gitu. Maka dicontohkan ini bagaimana umat Nabi Lut yang pekerjaannya itu adalah sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi terjadi gitu ya. Karena tadi itu, makanya Allah memberikan ya hukuman siksaan yang beraneka ragam. Termasuk mungkin ini salah satu gambaran bagi umat selanjutnya, tempat yang bau dan busuk gitu, dan selalu menjadi tempat yang dilewati siang dan malam. Orang yang lewat ke situ jadi ada pembelajaran bahwa hal ini akibat dari tidak taat dan patuhnya kepada tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan seperti ini. Nah, itu apa namanya kesadarannya di sana gitu. Sampai mengucapkan naudzubillah min dalik, naudzubillahi min dalik. Jadi ya Allah, lindungi aku dan keluarga dari perbuatan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada kejadian yang menakutkan, yang mengerikan gitu, maka ucapkan naudzubillah min dalik. Misalnya melihat ada kejadian yang sangat mengerikan gitu, tabrakan yang sampai timbul ya keparahan, parah banget gitu. Mobil bis, truk gitu ya, mobil-mobil kecil. Waduh, kelihatan ya. Kepala supir, kepala kenek, paralisah KB gitu ya, akibat dari kejadian itu. Nah, kita melihat mengerikan, ucapkan naudzubillah min dalik. Nah, maksudnya kita mah ya Allah lindungi dari hal kejadian seperti itu gitu. Makanya bersyukur kita sebagai umat Islam ya, dimanapun umat Islam itu tentu meningkatkan keimanannya. Dengan keimanannya mudah-mudahan jadi selamat dunia akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwat ardo binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.